To-do list adalah mencatat tugas-tugas dengan waktu deadline-nya. To-do list dapat disusun per minggu, per bulan, atau per tahunan, dan juga bisa menjadi ingatan. Manfaat pertama adalah menghemat waktu. Dan ini kita bisa cara membuang-buang waktu. Kedua, dapat mengatur waktu karena dituliskan jadwal-jadwal atau tanggalnya. Ketiga, membantu untuk mengingat tugas. Pertama, tulislah tugas-tugas yang masih belum dikerjakan, lalu menuliskan deadline tugas tersebut, dan ketiga, menulis kapan ingin mengerjakan tugas tersebut. Tugas yang selesai boleh dicentang atau dicoret, lalu kita bisa menambahkan ayat, motivasi, atau quotes untuk semangat, dan bisa diingatkan dengan alarm untuk mengingatkan waktu. Jauhkan diri dari segala gangguan. Pemberitahuan dan pesan teks yang muncul di notifikasi adalah musuh terbesar setiap orang saat sedang belajar. Solusi dari masalah ini adalah menyalakan Do Not Disturb pada setiap telepon genggam. Aplikasi dalam elektronik sendiri pun juga banyak menyita waktu yang seharusnya kita gunakan untuk hal yang lebih utama. Contoh aplikasi sosial media seperti Instagram dan Twitter, dan juga aplikasi entertainment seperti YouTube, membawa dampak yang sangat besar bagi seseorang, terutama jika sedang belajar atau bekerja. Segala gangguan yang ada di sekitar kita terlihat seperti suatu hal yang sangat kecil, namun berdampak sangat besar bagi jadwal pengelolaan waktu kita. Tips untuk membagi waktu. Ada 4 cara. Yang pertama, membuat jadwal atau agenda. Yang kedua, prioritaskan yang penting. Dan yang ketiga, jangan menunda dan jangan lupa berserah kepada Tuhan. Yang pertama, membuat agenda agar tidak lupa dengan pekerjaan, agar tidak menunda pekerjaan, dan agar lebih mudah untuk membagi waktu. Yang kedua, prioritaskan yang penting. Kenapa? Agar tidak kesusahan saat mengerjakan, lebih baik menyicil tugas yang susah ataupun yang terkejar deadline. Yang ketiga, jangan menunda pekerjaan. Kenapa? Jika menunda pekerjaan, nanti pekerjaannya akan menumpuk sehingga akan semakin banyak dan semakin sulit untuk membagi waktunya. Yang keempat, berserah kepada Tuhan. Kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena kita tidak bisa menyelesaikan segalanya dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita membutuhkan penyertaan Tuhan saat kita mengerjakan tugas. Istirahat dan waktu luang. Tips ini merekomendasikan untuk mempunyai waktu istirahat dan waktu luang dalam time management. Istirahat dapat membantu untuk menjernihkan pikiran kita, terutama saat kita telah melakukan atau sedang memiliki tugas yang banyak. Istirahat yang cukup dapat meningkatkan produktivitas dan membantu dalam meningkatkan kesadaran agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Selain itu, sebaiknya memiliki waktu luang untuk dapat menyegarkan pikiran. Jika kita bekerja terus-menerus tanpa istirahat atau waktu luang, maka pikiran dan tubuh kita akan melemah sehingga akan buruk pada kesehatan kita dan produktivitas kita. Ini adalah 5 cara untuk memiliki pola makan yang sehat. Pertama, kita harus selalu makan seimbang. Banyak orang menghindari konsumsi lemak karena takut berat badan meningkat. Padahal setiap hari kita minimal harus makan minimal 45% karbohidrat, 30% protein, dan 35% lemak baik. Yang kedua adalah hindari makanan olahan. Kita harus memilih makanan yang sehat dan tidak diolah, karena makanan olahan mengandung banyak racun untuk tubuh kita. Ketiga adalah
perbanyak konsumsi sayuran. Sayuran kaya serat dan bisa membuat perut kita kenyang. Oleh karena itu, kita harus selalu konsumsi makanan sayuran yang sehat. Yang keempat adalah kita harus selalu menjaga kalori kita. Para ahli merekomendasikan agar wanita mengonsumsi 1.200 hingga 1.500 kalori sehari dan untuk pria 1.600 hingga 2.400 kalori per hari. Yang terakhir adalah jangan biarkan terlalu lapar atau kenyang. Kadang-kadang saat terlalu lapar kita cenderung memilih makanan yang salah dan makan terlalu banyak. Jadi kita juga tidak boleh makan terlalu dikit atau terlalu banyak. Kuncinya terletak bukan pada bagaimana kita menghabiskan waktu, tapi pada bagaimana kita menggunakan waktu dan menginvestasikannya. Setiap detik dari waktu kita sangatlah berharga. Pengelolaan waktu yang benar akan sangat berpengaruh bagi masa depan setiap orang. Waktu yang diberikan kepada setiap manusia sama, namun berdampak beda bagi setiap individu. Setiap dari kita memiliki jumlah waktu yang sama setiap hari dengan waktu yang diberikan pada Helen Keller, Mother Teresa, Thomas Alva Edison, dan Albert Einstein. Jadi marilah kita pergunakan, kelola, dan mengatur waktu kita dengan baik, serta dengan menggunakan tips dan trik yang telah diberikan hari ini. Terima kasih telah mendengarkan, dan Tuhan Yesus memberkati.